Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu-isu terkini seputar politik, ekonomi, dan jaminan sosial. Bersama saya, Dina Praptora Harja. Hari ini 3 September 2021, kita merekam Nyambung episode ke-15. Hari ini seperti biasa saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu spesial, Yang Mulia Bapak Duta Besar Adam Mulawarman Tugio, Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan. Apa kabar Pak Adam? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Dina sudah mengundang kami. Mudah-mudahan teman-teman di Jakarta, khususnya Bu Dina, sehat-sehat semua. Aduh, senang sekali ketemu Pak Adam. Kapasitasnya sudah berbeda ini sekarang. Sudah bisa disebut Yang Mulia. Jadi ngeri itu, sebutannya ngeri itu. Panggil nama aja lah, panggil nama aja. Siap Pak Adam. Nah, sebelum kita mulai ngobrol nih Pak, saya mau mengucapkan terima kasih dulu pada subscribernya Nyambung yang sudah nonton, sudah kasih like, kasih subscribe. Mudah-mudahan bertambah terus follower kami. Oke. Apalagi kita sampai menjangkau Islamabad ya Pak ya. Jangan bosan-bosan nanti. Mudah-mudahan siap. Ya. Jangan bosan-bosan teman-teman, kasih komentar, kasih ide. Nanti juga kalau masih ada follow up questions buat Pak Adam, kasih tahu aja, nanti bisa kita respon di YouTube kita. Oke. Kita mulai aja ngobrolnya dengan Pak Adam. Nah, saya nih kenal Pak Adam lumayan ya Pak ya, udah lumayan lama ya Pak ya. Di berbagai dari Pusdiklat, iya. Dan Pak Adam ini sebenarnya relatif baru ya Pak, tiba di Pakistan. Saya November saya serahkan kredensial, kemudian Desember mulai aktif. Jadi 9 bulan lah. Bertugas ya, wilayah cakupannya Pakistan saja? Pakistan aja. Pakistan aja. Ya. Jadi kalau dari Jakarta ke Islamabad itu terbangnya berapa lama tuh Pak? Lewat mana aja biasanya? Terbangnya sih sebetulnya nggak lama, cuma transitnya yang lama. Transitnya ini, apalagi sekarang dalam situasi COVID kan, yang ada cuma lewat Emirat sama Qatar ya, dengan Qatar dan Emirat. Nah, transitnya itu sekitar 13-15 jam. Jadi kalau langsung belum ada. Nah, inilah salah satu yang kita terus rintis. Dulu sebelum COVID sebetulnya sudah ada keinginan untuk membuka jalur penerbangan langsung, Lion Air. Jadi sudah ada 3 titik yang disetujui ya. Kita akan buka gitu sebelum COVID. Jadi namun karena COVID kelihatannya harus dilihat ulang. Mudah-mudahan situasi nanti membaik sehingga saya bisa kontak Pak Rudi Kirana lagi untuk mencoba melihat kembali kemungkinan pembukaan hubungan penerbangan langsung dari Indonesia ke Pakistan. Di Indonesia ke Pakistan ya Pak ya. Kalau saya lihat penduduknya Pakistan sebenarnya relatif tidak sebanyak Indonesia ya Pak ya. Suasananya seperti apa sih Pak Pakistan nih? Saya sendiri belum pernah ke Pakistan, nggak kebayang suasananya di sana Pak. Pakistan seperti Indonesia lah gitu ya. Jadi ini pertanyaannya menarik karena tadi saya sempat singgung 6 bulan saya pertama di sini, saya identifikasi ternyata banyak kesamaan budaya dari kedua negara. Dari pakaian, dari kebudayaan yang pasti, dari alam, kebudayaan, pakaian, sampai makanan. Ini saya sedikit kasih gambaran ya, mudah-mudahan bisa kelihatan nggak ini yang kemudian akhirnya mendorong saya untuk menerbitkan buku. Tapi intinya banyak kesamaan yang akhirnya mendorong kita untuk menerbitkan buku. Jadi buku itu terdiri dari 3 chapter. Chapter pertama untuk memotret kesamaan-kesamaan kedua negara, dari nature to cultures, dari fashion sama modernity. Jadi Gojek juga ada di sini walaupun namanya beda. Bakwan juga populer di sini, namanya pakora. Rendang juga walaupun mereka pakai yogurt ya, jadi agak sedikit berbeda. Nah, bagian kedua buku ini kita khusus untuk mempromosikan wisata Indonesia. Jadi saya pakai tagline yang sederhana,
fast fact about Indonesia you probably don't know. Ya, jadi saya bicara yang unik-unik tentang Indonesia. Misalnya tahu nggak bahwa kalau mau lihat Hobbit-nya J.R. Tolkien, Lord of the Ring, nggak usah jauh-jauh, itu peninggalannya ada di Lombok itu, di gua gitu yang Hobbit fosilnya itu ya. Kemudian dari Komodo sampai ikan purba, dari Wallace Line yang membuat keanekaragaman hayati Indonesia berbeda sampai ke kultur. Dan terakhir tentu Indonesia, modernity di Indonesia, karena banyak orang mungkin juga kurang aware bahwa Indonesia itu ternyata juga sudah G20 loh, gitu. Ini jadi kita urut dari kultur, unik, kemudian terakhir ya Indonesia juga sudah modern, bukan cuman Indonesia yang kita kenal dulu mungkin. Jadi kita tonjolkan juga modernitas di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya rasanya cuacanya juga mirip Indonesia, Pak ya? Cuacanya 4 musim. Kalau di sini 4 musim, ada musim ya ada, dan bukan musim durian ya Pak ya? Ada musim duriannya. Dan menariknya kalau di orang Pakistan itu, kalau di bagian tengah Pakistan atau di utara Pakistan itu panoramiknya seperti di Switzerland. Jadi banyak pegunungan-pegunungan. Petanya di sini nih kelihatan. Ya, bagian utaranya itu orang sebut sebagai the south of Switzerland gitu. Jadi memang kalau dari teman-teman yang pernah ke sana, mereka sebutkan worth visiting di bagian utara itu, khususnya di musim salju. Namanya apa Pak? Daerah apa itu? Daerah Kepi, Khyber Pakhtunkhwa, ya, jadi provinsi Khyber Pakhtunkhwa di atas di Baltistan, ya. Ini yang menarik untuk dikunjungi di sebelah utara atas di Kepi, daerah provinsi Kepi. Tuh teman-teman, perginya nggak usah jauh-jauh ya, 4 musim bisa juga sampai ke Pakistan, ketemu Pak Adam. Lebih murah pasti daripada Swiss kan. Iya, 4 musim, makanannya sama, kayaknya cukup banyak nih insentif pergi ke Pakistan ya Pak ya. Tapi berapa banyak orang Indonesia di sana Pak? Cukup banyak. Di sini ada sekitar 900-an lah, hampir 1.000, di mana mayoritas hampir mungkin 2/3-nya pelajar lah. Ya, pelajar. Nah, dari pelajar 2/3 pelajar ini separuhnya sekolah di Islamabad. Ya, separuhnya di Islamabad, ada sekitar 250-an, kemudian selebihnya di kota-kota besar, di Karachi, Lahore, dan di Peshawar juga ada beberapa. Nah, biasanya yang suka datang ke Pakistan ini religious tourist juga cukup banyak, karena ada jamaah tabligh akbar ya, yang memang kalau kita lihat kan India Pakistan kuat tradisinya, dan ini yang kita lihat cukup banyak kunjungan dari tanah air untuk menghadiri jamaah tabligh akbar. Jadi ada 2 ya kantor perwakilan ya di Pakistan ya Pak, satu di Islamabad, satu di Karachi ya Pak ya? Karachi, ya. Karachi. Karena fokusnya memang ekonomi. Mungkin banyak orang yang kurang tahu bahwa Pakistan ini salah satu mitra dagang penyumbang devisa terbesar buat Indonesia, masuk di 20 besar ya, di mana Indonesia menikmati surplus yang cukup besar gitu. Jadi diplomasi ekonomi menjadi salah satu fokus utama kita. Oleh sebab itu pemerintah membuka konsulat jenderal di Karachi. Biasanya aktivitas ekonomi kita apa aja tuh Pak dengan Pakistan? Sektor apa aja? Ekspor utama kita masih palm oil, batu bara. Kemudian memang diperlukan upaya-upaya untuk diversifikasi produk ekspor impor ya, khususnya ekspor kita ke Pakistan, karena tadi masih bertumpu di palm oil dan batu bara. Selebihnya barang-barang leather, kemudian pharmaceutical juga ini potensial di sini, di samping juga polyester, karena Pakistan merupakan negara produsen tekstil ya, tapi bahan bakunya
tekstilnya sebagian juga dari Indonesia. Kopi, teh juga ya, teh karena kan iya betul-betul. Ya Haiti peninggalan British masih Inggris. cukup kan tradisi Inggris, jadi teh rempah-rempah juga potensial untuk masuk di pasar Pakistan. Sementara dari Pakistan yang saya paling tahu itu jeruk kino ya Pak ya. Jeruk kino sama mangga. Nah, mangganya memang beda Mbak Dina. Mangganya tuh nggak ada yang kecut asem gitu, manis. Mangganya tuh manis bener. Besar. Jadi ukurannya hampir sama lah sama mangga kita gitu ya. Mangga kita hampir sama, hanya yang kami temukan ini manis-manis gitu. Kalau mangga Indonesia kan ada yang asam, kemudian ada yang mangga gedong yang enaknya justru untuk yang setengah matang kan, yang mentah kan sambil makan pakai bumbu rujak gitu ya. Kok di sini mangganya manis-manis, jadi bahkan kemudian saking manisnya mereka sekarang mengembangkan mangga untuk diabetes, jadi kadar gula rendah. Oh, bisa diatur ya kadar gulanya? Iya, kelihatannya ini yang dari uji coba lab sudah berhasil. Jadi mereka sekarang lagi kembangkan untuk produk massal, untuk agriculture massal, mengembangkan mangga kadar gula rendah untuk para penderita diabetes. Jadi ini juga satu hal yang menarik buat kita pelajari. Mangga kita laku juga nggak Pak di sana Pak? Mangga kita belum masuk di sini. Belum masuk di sini ya, karena kompetitor jadinya buat Pakistan ya. Jadi belum masuk. Nah kita selama periode COVID yang menariknya justru pertumbuhan ekonomi kita, perdagangan bilateral kita meningkat 8% tahun lalu. Jadi yang kita lakukan memfasilitasi pertemuan-pertemuan secara virtual. Jadi business matching, business meeting, kemudian pameran kita lakukan secara virtual, dan kita bikin room-room seperti kalau kita virtual meeting room. Jadi kita bikin bilik-bilik virtual untuk mempertemukan. Biasanya kita sudah bikin 2-3 kali, jadi satu produsen dari Indonesia kita carikan 10 dari Pakistan, kemudian kita atur jadwal konsultasi dengan mitra Indonesia. Jadi seperti ujian Sekdilu juga, Bu Dina. Si Bapak, kita kenalnya dulu di Pusdiklat. Jadi teman-teman yang belum tahu Sekdilu apa itu, ya Pak ya, Diklat, pendidikan pelatihan untuk Madya ya, diplomat Madya. Oke. Jadi menarik ya Pak ya, pergi ke Pakistan itu sebenarnya satu destinasi yang perlu dipertimbangkan buat mitra Indonesia. Masih tetap terasa Asianya, tetapi rasa Eropa udah mulai ya Pak di sana ya. Iya, kan kalau kata sejarah, kalau kita lihat sejarah, justru suku Arya itu, kalau baca bukunya Karen Armstrong itu suku Arya itu dia waktu dia diaspora karena perang dan sebagainya itu pertama-tama memilih tempatnya itu di satu daerah yang sekarang disebut sebagai Punjab. Jadi itu juga bisa memberikan pemahaman ke saya bahwa orang Pakistan khususnya yang di utara itu dari segi fisiknya memang agak beda yang utara dan selatan. Paling tidak memberikan sedikit penjelasan lah kenapa ada perbedaan. Jadi kelihatannya begitu, Bu. Oke, nah ini pas nih Bapak mengarah ke situasi geografis, dan kita lihat di peta yang saya taruh di belakang ini, tetangga Pakistan yang paling dekat, yang punya batas darat cukup panjang ini dengan Pakistan, sedang mengalami krisis humaniter ya Pak ya, krisis kemanusiaan sekarang, akibat ya perubahan kekuasaan lah ya, yang ada di sana sekarang. Nah, saya mau ngobrol dengan Bapak juga terkait situasi itu. Kalau dari Islamabad ke Kabul, ibu kota Afghanistan, berapa jauh sebenarnya, Pak? Kalau lewat jalan udara cuma 1 jam, ya 1 jam dari Islamabad ke Kabul. Itu juga yang kemudian
menjadi latar belakang pilihan pemerintah ketika kemudian menggunakan Islamabad sebagai base point untuk penjemputan evakuasi kemarin, karena menunggu izin-izin yang landing permit dari pemerintah Afghanistan ketika itu dikontrol oleh Amerika ya untuk bandaranya. Jadi selalu berubah-ubah, dan karena memang situasi ya seperti yang kita monitor di televisi juga pada waktu itu situasinya sangat tidak kondusif, sehingga izin yang sudah diberikan pada tanggal 19 kemudian ditarik. Jadi, nah untuk memudahkan pergerakan itu kemudian tim dari Jakarta mendarat di Pakistan karena 1 jam. Kalau jalan darat, kota terdekat di perbatasannya itu Torkham, terdekatnya itu dengan Peshawar. Jadi dari Islamabad ke Peshawar sekitar 3 jam, dari Peshawar ke perbatasan Torkham itu sekitar 1 jam. Dari Torkham ke kota terdekat di Afghanistan itu Jalalabad ya. Itu 1 jam, dari Jalalabad ke Kabul sekitar 2,5 jam dalam situasi normal. Jadi katakanlah 3 jam plus 1 4 jam, sekitar 8 jam lah Kabul, Islamabad sekali lagi dalam situasi yang normal ya. Normal. Jadi kalau dikatakan infrastruktur menuju ke Kabul ya dari Islamabad itu jalannya seperti apa Pak kalau di Indonesia? Apakah model kayak kita pergi ke Bandung, atau lebih kayak kita atau dari mana ya, dari jalan kecil lah ya, kayak di puncak gitu, meliuk-liuk gitu Pak? Kalau di Pakistan sebetulnya kalau dari menghubungkan kota besar ke kota besar ya, Pakistan kan ada proyek infrastruktur Cina ya, China Pakistan Economic Corridor, itu seperti jalan tol. Kayak kita jalan tol ke Bandung ya seperti itu. Jadi kita lihat kiri kanannya sawah ya, cuman kalau di sini sawahnya gandum. Jadi agak kuning, agak menarik juga gitu ya. Sama mungkin ada pabrik-pabrik batu bata lah gitu, sama seperti di kita. Jadi persis kalau kita ke Jawa Tengah gitu lewat jalan gitu ya. Nah, tetapi dari kota Peshawarnya ke perbatasan itu infrastrukturnya memang masih belum ada jalan tol. Jadi jalannya jalan kalau di kita mungkin kalau kita jalan kabupaten gitu. Ya, jalan seperti jalan kabupaten begitu. Jadi itu juga satu tantangan tersendiri memang infrastrukturnya. Oleh sebab itulah yang sekarang juga ingin ditawarkan oleh Cina untuk menghubungkan tadi koridor-koridor ekonomi Afghanistan, karena Afghanistan ini kan di landlocked di tengah-tengah. Betul. Tapi sebetulnya kaya mineral begitu. Jadi dari segi potensi ekonomi sebenarnya cukup besar ya kalau situasi keamanan mendukung. Kondusif ya. Nah itu kalau tadi Bapak sempat menyinggung karena kedekatan tempat, kemarin pengungsian juga lewat sana, lewat Pakistan, dan pemberitaan terakhir kan juga KBRI Kabul dipindah fungsi ya Pak, berjalan dari Islamabad. Mungkin bisa diceritakan teknisnya itu seperti apa sih Pak kalau ada pemindahan fungsi? Yang kita baca di media kan terdiri dari tim yang lebih kecil, 1 kuasa usaha, 3 orang staf lokal gitu ya. Atau Bapak juga termasuk yang mengambil keputusan terkait hal-hal tertentu yang mungkin sensitif atau penting di sana? Jadi sebetulnya yang dilakukan Indonesia juga banyak dilakukan negara-negara lain. Jadi Pakistan juga menerima sejumlah permintaan ya, dari beberapa negara sahabat untuk sementara menempatkan pejabat-pejabat diplomatik dari Kabul di sini, gitu ya. Itu juga ada beberapa negara. Seperti kalau negara-negara Eropa, Amerika biasanya ditempatkan di Qatar kalau tidak salah ya. Jadi
prosedurnya sama, sebetulnya menempatkan di Qatar untuk sementara sambil menunggu perkembangan situasi. Nah, untuk Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menempatkan sementara di Islamabad sambil monitoring keadaan, situasi keadaan di Kabul ya. Ini yang kita lakukan dari sini begitu. Jadi di sini ada sekitar seperti tadi disebutkan 1 kuasa usaha dan 3 staf Indonesia untuk sementara beroperasi dari Islamabad. Nah, kami tentunya berkoordinasi dengan Kuwait sekaligus juga dengan pusat untuk dalam konteks monitoring situasi keadaan di Afghanistan itu sendiri, karena yang kita lakukan juga sama. Sekarang mata telinga kita juga dari pemberitaan pers di sana yang kita tangkap di sini begitu ya. Itu yang kita lakukan karena ya otomatis karena kedutaan kita untuk sementara di Kabul tidak atau beroperasi dari sini. Pak Duta Besar Arif Rahman masih di sana? Pak Arif sudah di Jakarta kalau tidak salah beliau. Okay. Sudah agak lama juga di Jakarta karena ya 3-4 bulan lalu lah kalau tidak salah. Baik, kalau dilihat dari tadi kondisi jalan ya Pak ya, kemudian pemberitaan juga mengatakan bahwa sebenarnya Pakistan statusnya menutup bordernya ya, perbatasannya dari para pengungsi Afghanistan. Tapi katanya sudah ada Afghanistan village ya, Afghan village gitu di daerah perbatasan ya Pak. Mungkin bisa diceritakan perbatasannya tadi tempat yang Bapak cerita tadi atau lebih ke selatan ya. Pak lebih? Ya, jadi ini untuk memberikan perspektif ya. Perbatasan Indonesia Malaysia di Kalimantan itu 1.900 km. Ya, itu 1.900 km. Sementara Pakistan dengan Afghanistan itu 2.600 sekian, hampir 2.700 km. Dengan kondisi yang di banyak tempat pegunungan-pegunungan juga sama seperti di Indonesia. Nah, pemerintah Pakistan sudah berupaya untuk hampir 96% perbatasannya sudah dikasih pagar pembatas ya. Ya, udah dikasih pagar ya. Hanya kan kalau kita lihat di Duran Line itu kan membagi desa, membagi kawasan yang penduduknya sama menjadi 2. Ya, ini yang kita lihat kan di sebelah barat barat daya atau apa ya, kalau dilihat dari perbatasan Pakistan agak utara tapi agak sedikit ke barat. Nah, itu ada satu daerah di mana mayoritas penduduk Pakistan etnis Pashtun tinggal di situ. Mereka kan tinggal ya mungkin family-familinya juga ada di seberang Duran Line, karena kan biasa kalau penjajahan kan selalu menyisakan biasanya masalah di situ. Oleh sebab itu masalah perbatasan menjadi penting, manajemen perbatasan itu menjadi penting seperti yang dilakukan Indonesia. Kita punya Joint Border Committee gitu untuk mengatur lalu lalang orang yang tinggal di perbatasan. Tentu dengan mengikuti ketentuan, ada kemudahan-kemudahan, tapi bukan berarti tanpa pembatasan begitu. Ini yang kita lakukan bersama-sama dengan Malaysia untuk mengatur manajemen lintas orang dan barang di perbatasan. Nah, di Pakistan dan Afghanistan juga seperti itu. Jadi ada beberapa lokasi yang ada pos lintas batasnya. Nah, menghadapi situasi di Afghanistan yang dilakukan pemerintah Pakistan sejauh ini buka tutup ya. Jadi manakala ada kepentingan yang mendesak itu dibuka, kemudian nanti ditinjau ulang, kemudian bisa ditutup juga karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau kami melihatnya seperti itu dari pantauan yang ada.
Tadi yang soal desa Afghanistan tadi Pak, itu ada di selatan apa di utara? Kan ada perbatasan juga dengan Kandahar Iya, misalnya. betul. Jadi kalau kita lihat kan itu panjang tuh di peta kan kelihatan itu 260-an apa 2.600 2.600. km. Ada 3-4 titik pos perbatasan yang resmi, tapi kan ada banyak yang jalur-jalur yang biasanya juga bisa juga sulit diawasi karena situasi medan yang kontur geografisnya yang mungkin tidak mudah ya, karena pegunungan begitu, sehingga dalam situasi seperti itu tentu pengawasan perbatasan menjadi satu tantangan tersendiri. Ya, ya, ya. Ini buat teman-teman kalau kita bicara soal tadi etnik Pashtun itu sebenarnya juga mayoritas ya Pak di Afghanistan. Kalau di 42% lah, ya 42% ya. Jadi dan Pashtun juga termasuk yang sekarang cukup dominan lah kekuatannya di Taliban ya Pak sebenarnya. Jadi supaya ada gambaran soal etnisitas ini juga bukan satu hal yang terpisah sepenuhnya lah ya. Kalau soal etnis ini ada kaitannya mungkin di daerah sana penting ya Pak etnisitas itu ya. Kalau kita lihatnya memang salah satu yang pesan yang selalu disampaikan masyarakat internasional termasuk pemerintah Indonesia dalam mencermati situasi di Afghanistan adalah bagaimana pemerintah Taliban itu membentuk pemerintahan yang all inclusive, all Afghan and Afghan led ya. Karena kita lihat banyak etnisitas di Taliban begitu ya, di Pakistan. Pakistan tidak melulu Pashtun, betul Pashtun 42%, tetapi banyak etnis-etnis lain juga keturunan seperti keturunan Harari yang Syiah itu ada di tengah-tengah dekat Kabul, kemudian Hazara, kemudian di sebelah utara ada Tajik, juga ada Uzbek di situ. Nah ini yang juga jadi tantangan. Oleh sebab itulah masyarakat internasional selalu mengingatkan untuk kemaslahatan keuntungan pemerintah Afghanistan agar pemerintah Taliban juga all inclusive begitu, melibatkan semua fraksi, semua etnis yang minoritas yang ada di Afghanistan. Kalau boleh cerita sedikit soal situasi di Pakistan pasca kejadian yang berkembang di Afghanistan ini diambil alih oleh Taliban, apakah ada perubahan suasana di hari-harinya gitu ya, toko atau mungkin penjagaan di jalan, seperti apa itu Pak? Alhamdulillah sih situasi di Pakistan aman ya sejauh ini. Kalau kita lihat pemerintah Pakistan sangat aktif untuk melakukan diplomasi regional khususnya dan internasional untuk mengingatkan masyarakat internasional untuk membantu membantu Afghanistan dalam situasi sekarang ya, karena yang menjadi keprihatinan utama dari pemerintah Pakistan adalah krisis humanitarian yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini kalau tidak diberikan bantuan-bantuan internasional kepada Afghanistan ya. Kita juga akan lihat dari pemberitaan di TV bagaimana keterbatasan sumber daya keuangan, kemudian ada macam-macam lah, ada banyak sekali faktor di situ kan. Di samping juga ada eksodus SDM yang unggul misalnya, sehingga juga menjadi tantangan buat ke depan tentunya untuk running government. Nah, dalam situasi seperti ini tentu potensi hal yang negatif bisa terjadi di sana. Nah, sebagai negara yang punya perbatasan 2.700 km
maka dampak yang pertama akan dirasakan adalah ke Pakistan ini yang kita lihatnya seperti itu, ya, di mana pada tahun 2000-an juga banjir pengungsi cukup banyak. Ada saat ini tuh pengungsi Afghanistan di Pakistan ada sekitar 3 juta orang, ya. 3 juta ada di Iran, 3 juta ada di Pakistan. Itu yang setengahnya tercatat, ya. Yang tidak tercatat kita nggak tahu jumlahnya. Kalau menurut pemberitaan catatan orang-orang sih bisa jadi lebih besar, ya, dari jumlah tersebut. Nah, ini tentu akan menciptakan suatu tekanan ekonomi tersendiri buat Pakistan, ya, untuk menanggulangi pengungsi dari Afghanistan yang bertambah, yang mungkin akan potensial bertambah sekiranya situasi terus memburuk di Afghanistan. Oleh sebab itulah Pakistan melakukan diplomasi regional untuk mengapil ke masyarakat internasional untuk segera memberikan, untuk tidak meninggalkan Afghanistan dalam situasi sekarang. Ini pesan yang selalu disampaikan dalam semenjak Kabul diambil oleh Taliban. Jadi suasananya justru bukan bicara tentang ini Taliban, tapi lebih soal kemanusiaannya juga menonjol di sana, Pak, ya. Ya. Itu info baru mungkin buat teman-teman, ya. Nah, mungkin sebagai penutup, Bapak, apa saja yang menurut Bapak selama ini mungkin luput diketahui oleh masyarakat Indonesia terkait situasi terkini di Pakistan dan tetangganya Afghanistan, Pak? Yang pertama, potensi perdagangan Indonesia-Pakistan itu besar. Nah, saya balik lagi nih urusan perdagangan. Ya. Karena tugas saya kan mempromosikan perdagangan. Ya. Jadi, tetapi ini potensi perdagangan yang cukup besar ini kelihatannya kurang banyak dilirik oleh teman-teman di tanah air, ya. Saya tahu dalam situasi sekarang khususnya memang tantangannya sangat besar, ya. Kita masih menghadapi COVID dan belakangan isu yang juga santer terdengar ada kelangkaan kontainer, ya, yang bukan hanya di Indonesia, ternyata juga global gitu. Kemarin saya baru lihat di BBC reportase khusus mengenai kelangkaan kontainer begitu, bahkan juga mengenai cash karena perusahaan-perusahaan besar ternyata juga menyimpan cash yang cukup besar untuk menjamin flow of cash mereka gitu globally. Jadi ini juga menjadi tantangan. Barangkali yang kedua juga masalah keamanan karena saya lihat masih banyak engganan untuk melakukan outbound investment Indonesia ke Pakistan karena ada kekhawatiran keamanan, situasi keamanan di Pakistan yang saya boleh sampaikan sebetulnya aman-aman aja sejauh ini, kita tidak merasakan satu ancaman. Bahkan saya sama istri atau teman-teman di sini kalau keluar rumah juga nggak merasa terganggu begitu. Kita nikmat aja begitu. Kita nggak melihat ada suatu ancaman di sini, ya. Jadi barangkali ini yang juga penting. Dan yang ketiga, banyak kesamaan budaya di antara kedua negara yang menurut kami menjadi modal penting juga untuk meningkatkan people to people communication, people to people contact between Indonesia dan Pakistan. Jadi modalnya sudah ada, tinggal nanti dikemas aja. Dan terakhir tentu jangan sungkan-sungkan untuk mengontak kami KBRI khusus untuk keperluan ekonomi. Kita juga ada indonesia.ecomria.com di mana teman-teman yang mau cari mitra usaha monggo silakan diakses di website kami. Dan ada Twitternya, ada Instagram ada nggak, Pak? Mungkin bisa disebutkan. Instagram ada, di Twitter juga ada, di chat box coba bisa nggak dimasukkan. Jadi kita kan juga buat teman-teman indonesia.ecomria. Baik. Nah, itu udah ada tuh, di Kompas aja, di Kompas masukin ke situ. Nah, ini untuk yang di Kompas alamatnya dimasukkan ke chat box, ya, supaya nanti kita include di bawah, ya, di keterangannya nyambung. Ya, ini untuk yang ke ekonomi, kalau mau berusaha
silakan diakses di sana, bisa dicari mitra-mitra. Kemudian Twitter juga kita ada di Indonesian Embassy Islamabad, itu ada Twitter, ada Instagram juga. Instagram. Ya. Jadi sekali lagi indonesia.ecombri ecombri.com. Ya. Oke. Pak Adam, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ngobrolnya. Sama-sama. Kami tunggu nanti di Islamabad ya. Asik. Semoga kejar nanti kita bikin program untuk Ibu Dina dan Sinergi Policies, nanti kita cari mitranya di sini. Asik. Oke, yang pasti mudah-mudahan ini bukan terakhir, kita ngobrol lagi dengan Pak Dubes, nanti kapan-kapan kita cari topik lain yang juga nggak kalah menariknya. Sekali lagi terima kasih. Sekali-kali terima kasih Pak Adam, juga teman-teman di KBRI Islamabad. Nyambung, terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia sampai akhir nih, yang mau mengajukan pertanyaan, pendapat, atau ide bahkan untuk topik berikutnya, baik di luar topik soal Pakistan atau masih terkait Pakistan, silakan ya. Setiap minggu pasti ada topik baru. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat sore. Salam sukses dan salam sehat selalu buat Bu Dina, Sinergi Policies, dan teman-teman di Indonesia. Salam sehat. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.